Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani Indonesia? Apa kabar sahabat inspiratif? Pada video kali ini saya ingin membuat konten tentang bagaimana sih cara menggunakan pupuk, cara menanam melon yang benar, dan cara perawatan tanaman melon bila kita menanamnya di media polybag. Nah teman-teman, untuk yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapat pemberitahuan kalau saya upload video terbaru, sambil menunggu proses pemanenan tanaman melon yang saya lakukan di polybag. Nah jadi teman-teman, mari kita simak liputannya. Ya teman-teman, ini adalah tanaman melon saya yang berusia kurang lebih 30 hari. Ini merupakan tanaman melon yang saya benih sendiri ya, masih segini dia bakal buahnya sebesar jempol tangan. Ini ada juga tangannya. Ini yang paling besar nih, gede dia sejempol kaki. Ini kurang lebih ada 17 pokok ya, dimana ada 3 jenis benih ini. Kalau yang ini saya benih sendiri ya, ini saya benih sendiri yang sebelah sini. Kalau yang 5 ini ke sana saya beli, mereknya Bintang Asia, warna golden dia. Pangkalnya ini, pangkal buahnya segini, kurang lebih sejempol tangan. Ini dia, ini yang warna golden ya teman-teman, warna golden. Ini pangkalnya, juga bakal buahnya. Ini juga bakal buah. Jadi kalau dari pertumbuhan lebih subur yang saya benih sendiri, kawan-kawan yang sebelah sana lebih cepat dan lebih besar-besar. Seperti ini yang saya benih sendiri juga, lebih besar ya kan, daripada bibit yang beli ya, bibit toko. Ini juga udah besar juga. Jadi nanti setelah beberapa hari kemudian kita tengok apakah jadi semua bakal buahnya atau ada yang gugur lagi, rontok lagi, belum tahu ya. Kita tunggu ke depannya. Pada saat tanaman melon berusia sekitar 12 hari setelah tanam, maka kita lakukan penunasan atau pruning, pemotongan tunas baru, yaitu pada ketiak daun. Dari ketiak daun pertama sampai yang ke-8 kita buang. Nah, jadi yang kita hanya ambil adalah yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Dan kita hanya membesarkan buah per pohon tanaman melon itu hanya 1 sampai dengan 2 buah saja, agar besar buahnya maksimal. Sedangkan untuk pucuk tanaman batang utama tanaman melon ini, kita lakukan pemotongan pucuknya pada saat nanti usianya sudah memasuki 30 hari setelah tanam. Tujuannya adalah agar pertumbuhan dari cabang-cabang bakal buahnya itu lebih maksimal lagi. Nah untuk penyiraman sendiri saya lakukan sehari sekali, cukup sore hari saja. Kalau hari itu turun hujan, saya tidak lakukan penyiraman, tapi saya lakukan penyemprotan hama dengan abimectin. Oke teman-teman, di sini kita akan memotong daun dari batang melon yang sekiranya tidak dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan dari melon, yaitu sebanyak 3 biji dari pangkal ya. Sampai dari sini potong. Pemotongan ini atau pemangkasan pruning ini dilakukan pada saat cuaca cerah ya teman-teman. Tujuannya adalah agar lukanya ini cepat mengering sehingga tidak ada muncul infeksi penyakit. Nah jadi teman-teman, setelah melakukan pemangkasan daun di pangkalnya, perlu diketahui juga bahwasanya kita juga perlu melakukan pemangkasan pada cabang bakal buah ya. Nah, namun perlu diperhatikan, kita harus melakukan pemangkasan ini tujuannya apa? Agar pertumbuhan dari bakal buahnya ini optimal. Jadi yang kita sisakan adalah sekitar 1 dan daun kedua saja. Jadi selebihnya nanti akan dipotong. Namun dengan syarat apabila panjang cabang ini sudah mencapai 30 cm atau 40 cm.
Tujuannya apa? Kita menunggu itu agar pertumbuhan dari akar-akar literalnya ini sudah cukup panjang. Gunanya ini nanti akan menyokong dari pohon dari ininya, apikalnya, batang utamanya. Nah, jadi apabila sudah ada 30 cm atau 40 cm udah kita bisa lakukan pemotongan ya, dan kita sisakan hanya 2 daun saja, seperti itu. Nah, jadi ini adalah kondisi tanaman saya yang sudah saya lakukan pemotongan ya. Dari pangkal ini daunnya sudah saya potong sekitar 3-5. Nah, sampai kita pastikan bahwa batang ini sudah kokoh, begitu saja. Kemudian nanti untuk literal ini belum saya lakukan pemotongan karena masih kurang dari 30 cm. Nanti kalau sudah lebih dari 30 cm akan kita potong ya, supaya bakal buahnya ini cepat membesar seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa juga lakukan di tanaman melon kawan-kawan sekalian. Apabila ada yang mau ditanya nanti silakan ditulis di kolom komentar. Kita belajar menanam melon bersama. Untuk penggunaan pupuknya juga sudah ada di channel ini ya, tinggal dicari di playlist cara menanam melon. Mulai dari tahap pertama itu udah saya jelaskan di situ. Dan perlu diperhatikan juga dalam model pemangkasan ini kita harus lakukan pada saat matahari terik atau sinarnya matahari itu ada, jangan saat hujan ya. Tujuannya agar bekas potongan itu cepat mengering sehingga terhindar dari penyakit seperti itu. Di sini akan saya tunjukkan contoh dari cabang bakal buah yang sudah saya lakukan pemangkasan. Nah, itu seperti ini ya. Nah, ini sudah panjang tadi ya, sudah ada hampir 40 cm sudah saya pangkas. Nah, jadi ini dia potongannya. Jadi yang kita sisakan itu adalah daun 1-2 daun saja ya. Nah, ini kebetulan ini 2 bakal buahnya. Jadi akan kita lihat mana yang lebih cantik pertumbuhannya. Kemudian ini juga sudah saya lakukan pemangkasan pada cabangnya. Oke, saya sisakan 2 daun, 1-2. Nah, untuk perlu kawan perhatikan untuk kita mencegah pembusukan buah atau serangan hama langsung ke buah, saya langsung membungkus buahnya dengan plastik ya, atau bisa juga menggunakan kotak kardus bola lampu boleh. Yang penting kalau pakai plastik jangan lupa dibolongi bawahnya teman-teman, agar air kandungan di dalamnya itu bisa keluar, jadi tidak di dalam ya. Seperti itulah proses perawatan penanaman buah melon yang saya lakukan di polybag. Semoga teman-teman bisa mencontohnya dan semoga ini info yang bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, untuk kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, ini adalah pupuk yang saya gunakan untuk memupukkan tanaman melon saya yang memasuki usia 15 hari setelah tanam dan 30 hari setelah tanam. Jadi untuk pupuk dasar dan pupuk 5 hari setelah tanam itu sudah saya buat videonya. Jadi kawan-kawan tinggal cari di channel ini juga. Jadi ada playlist khusus untuk cara menanam melon. Kawan-kawan bisa pilih videonya dan tonton videonya di situ. Nah, jadi di sini yang kita bahas adalah pupuk yang digunakan pada saat tanaman melon memasuki usia 15 hari setelah tanam dan 30 hari setelah tanam. Pupuk yang saya gunakan adalah ini Super Plus 90 plus boron, ini kalsium ya. Kemudian ada Java Green, ini pupuk mikro. Kemudian ada KNO3 putih. Nah, untuk kawan-kawan juga kalau bisa dicari KNO3 merah ya, karena di daerah saya tidak ada, jadi saya menggunakan 3 pupuk ini. Nah, jadi nanti saya buatkan listnya juga biar kawan-kawan gampang memahami dan membacanya. Dan untuk cara pengaplikasiannya saya lakukan dengan cara pengocoran. Jadi masing-masing ini saya gunakan sebanyak 2 gram. Tinggal kawan-kawan pakai takaran aja ya, pakai sendok itu bisa. 2 gram itu biasanya 1 sendok teh. Ya, kalau 1 sendok makan itu kurang lebih hampir 13-15 gram. Jadi pakai takaran sendok teh saja biar lebih mudah. Kita lakukan aplikasinya dengan 2 cara. Kalau saya yang pertama itu dengan cara pengocoran dan yang kedua dengan cara spray atau semprot. Dengan cara pengocoran dengan dosis takaran masing-masing pupuk ini adalah 3 sendok makan yang dicampur ke dalam 4 liter air di dalam ember. Nah, jadi nanti untuk per polybagnya kita gunakan takaran gelas yaitu 200 ml. Nah, jadi untuk spraynya, aplikasi yang kedua dengan cara penyemprotan itu dilakukan dengan dosis sama dosisnya. Nah, dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman melon seperti itu. Nah, jadi mulai dari batang, bawah daun, atas daun, pucuk daun, semua kita upayakan agar kena semprotannya ya. Tujuannya apa? Agar memperbaikkan lagi agar tanaman melon itu kualitas pertumbuhannya bisa maksimal.
Nah, jadi teman-teman, durasi atau banyaknya pemupukan yang kita lakukan ini, kalau saya untuk penyemprotannya itu saya lakukan sama dengan pengocoran. Nah, jadi kalau pengocorannya itu dilakukan pada usia tanaman 15 hari, ya kita lakukan setelah pemupukan, kita lakukan langsung penyemprotan seperti itu. Jadi bareng pengaplikasiannya, walaupun dengan cara dua yang berbeda ya. Nah, cuma kita kasih jarak aja. Kalau kita nyemprotnya pagi berarti mupuknya sore, kalau kita mupuknya pagi berarti nyemprotnya sore hari, seperti itu. Nah, untuk pencegahan hamanya yang saya gunakan adalah ini dia. Oh ya, ini satu lagi, pada saat penyemprotan saya tambahkan juga pupuk daun ya, Bipolan ini. Sedikit saja, hanya sekitar 1 sendok teh juga. Jadi dicampur aja ini semua. Nah, untuk pencegahan hamanya saya gunakan ini, kawan-kawan. Ini adalah ada Demolis, kandungannya abimectin, yang gunanya untuk mengusir hama kutu putih, kemudian thrips ya, kutu kembul, dan hama-hama lainnya. Ini sangat ampuh kalau menurut saya. Setelah saya aplikasikan ya alhamdulillah memang terbukti hama-hama itu ada pun tinggal 1-2 saja, tinggal sedikit. Nah, jadi ini saya lakukan penyemprotan dengan Demolis ini, kandungannya abimectin, takarannya itu 1 sendok teh atau sekitar 2 mili per 1 liter. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan takaran yang ada ya. Kemudian saya campur dengan ini perkat ini. Perkat ini sama ya. Saya gunakan takarannya itu 2 mili juga. Jadi 2 ini dicampur dan kita lakukan penyemprotan. Jadi untuk dosisnya ya kawan-kawan tinggal menyesuaikan aja, apakah pakai spray tangki yang besar atau hanya spray botol yang biasa, tinggal disesuaikan takarannya. Untuk durasi pengaplikasiannya, kalau saya menyemprot dengan Demolis ini, kalau musim hujan saya lakukan setelah turun hujan reda ya, itu langsung saya lakukan penyemprotan. Apabila memang tiap hari itu hampir hujan, kita lakukan penyemprotannya itu 3 hari sekali. Apabila musim kemarau, saya lakukan seminggu sekali, atau pada saat bisa kita lihat apakah intensitas serangan hamanya tinggi atau enggak. Kalau banyak hamanya bisa 3 hari sekali ya, musim hujan atau kemarau pun bisa. Tapi kalau hamanya tidak begitu nampak ya, masih sedikit, kita jangan terlalu sering juga, kita buat seminggu sekali saja. Namun kalau memang habis hujan ya lebih baik disemprot dengan bahan kimiawi ini agar mencegah datangnya hama-hama penyerang tanaman melon. Karena kita tahu hama-hama ini sangat suka datang pada saat setelah hujan, teman-teman. Nah, jadi inilah sekilas pupuk yang digunakan dan juga cara saya mengendalikan hama dengan cara cara menggunakan pestisida kandungannya abimectin, yaitu Demolis dan perekatnya.